zikrullah, melalui zikir ratibul haddad. Apa sih ratibul haddad? Yang namanya ratibul haddad itu ratib dari kata tertib, ya, tertibnya jadi susunan zikir yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Itu penyusun, bukan pengarang. Kalau ngarang itu dia ngarang, tapi kalau penyusun langsung dia dari Rasulullah SAW. Apa isinya? Isinya zikir-zikir yang selalu dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ratibul Haddad itu susunan zikir yang sering dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Enten hadis saya kata, makanya ustadznya yang nanti menjelaskan tentang hadis. Tak usah lama-lama, jenengan biar tidak kesuwen majelisnya di sini. Besok ben takona bonek kesuwen di jembu pengajiannya kulo kesuwen ojo teko. Saya sering kayak gitu. Jadi majelis malam-malam seperti ini tuh tidak perlu lama-lama, yang penting qabul hajat, okay? Itu yang kita cari. Saya hanya ngasih keterangan inti dari ratibul haddad saja. Jadi ratibul haddad itu, ratib itu dari kata tartib, rangkuman, susunan. Jadi awalin dari tengahnya tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pol keyakinan kita dengan la ilaha illallah. Ojo pikir-pikiran sing liyane. Tapi benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah, dan benar tidak ada Tuhan selain Allah itu diterapkan dengan hati awake dhewe. Maka tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah itu benar-benar ditancapke iman itu di dalam hati kita. Apa iman yang paling tertinggi? Ya Allah, tidak ada lain kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu iman yang paling tertinggi. Maka tadi ratib, tadi susunan tadi dari doa-doa sampai permintaan. Setelah itu dimasukkan di tengah-tengah dari kumpulan doa dan permintaan kita tadi, yaitu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak boleh diputus, kata Al-Habib Abdullah bin Haddad. Disambung la ilaha illallah, la ilaha illallah, kudu nyambung. Jangan diputus di situ. Itu iman yang paling tinggi. Benar tancapkan di dalam hati dan katakan di dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan menyekutukan Allah. Itu dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu iman kita yang paling tinggi. Isinya macam-macam. Isinya itu macam-macam. Pertama kita berkasih-kasih dulu sama Allah Ta'ala. Pertama-tama kita berkasih-kasih dulu, membesarkan Allah yang maha besar, yang memang sesungguhnya besar. Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ini membesarkan Allah. Sebelum kita minta, kita besarkan dulu Allah. Jangan berpikiran buruk, turung jaluk. Wes pikiran elek, ora mungkin kabul, dongamu ora kabul, tenang. Belum minta, tapi sudah kita berpikiran buruk tentang Allah Ta'ala, ya tidak mungkin dikabulkan. Apa kata Allah? Aku tidak akan merubah satu kaum, nek kaum itu tidak mau berubah. Allah tidak butuh kita, Pak Bu. Sing butuh Gusti Allah kita. Awake dhewe iki butuh kali Gusti Allah. Makanya kita wajib sholat, kudu jamaah, kudu ngaji, kudu poso, kudu zakat, karena kita yang butuh Allah. Butuh untuk apa ya Habib? Ya kayak kejadian kemarin. Dikei corona sing ra ketokan mumet dah sing. Bener mboten? Niki agi corona Pak Bu. Naudzubillah min dzalik, enten sing luwih ageng. Apa persiapan kita? Kematian tentang hadis yang diterangkan baginda Nabi tentang kematian, wong rene sing wedi. Mati ki ngono ngene. Pasang corona sing jelaske tentang kematian wedi mati kabeh. Wong kon wudu wae ora kena sing gelem. Pasang corona sing jelaske kudu cuci tangan, kabeh cuci tangan. Wong Islam iki wis diajari kali Kanjeng Nabi resikan. Jangan pun cuci tangan, dari mulai ujung rambut sampai ujung jempol itu dibersihkan oleh
kita. Diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah. Napa niku wudu. Pasang enten penyakit lagi rame-rame. Setelah Rasulullah wis ngerti, Kanjeng Nabi wis ngertos, Allah Ta'ala yang mempunyai corona wis ngertos. Diajarke resikan, wong Islam kudu resik. Kebersihan adalah sebagian dari. Kenapa kita tidak mau bersih? Bukan cuma corona. Orang kalau tidak bersih pasti ada penyakit, pasti itu mau corona. Mati, tidak harus nunggu corona, lungko mati. Cek mangan mati. Cek sujud mati. Turu bablas. Ribut. Numpak pit-pitan mati. Pak mobil mati kondom. Semua yang bernyawa, semua yang hidup, Allah sudah mengatakan akan binasa. Tak tahu caranya macam-macam. Jadi jangan andalkan sebab itu akan kematian dengan sebab. Oh, mati itu gara-gara kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Mati itu gara-gara. Bukan. Allah memberikan lantaran. Banyak yang lagi ngobrol langsung dut akeh. Cek nyanyi langsung geletak akeh. Bal-balan nyelungsep akeh. Nggih mboten? Ngapunten sangat. Kematian itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia, bukan milik makhluk, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bukan kematian yang kita takuti, nopo sangune awake dhewe sebelum kematian itu menjemput kita. Itu yang harus kita takuti. Salat kon salat ora gelem. Salat kon wudu ora gelem. Lah pripun iki? Salate gelem, wuduke ora gelem. Kesuwen be. Lah pripun? Salat geleme maghrib tok, isak mo. Jangan bilang tidak ada, banyak. Kalau kita ini mengatakan mati loh, mati itu pasti, tidak mungkin, tidak ngerti umur, entah itu tua, muda, bayi, loh. Wah, semua bakal mati. Tapi bukan kematian yang kita takuti, yang kita takuti nopo sangune awake dhewe untuk menghadapi yang namanya kematian. Ya tadi. Muliakanlah Allah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Muliakan Allah. Minta kepada Allah kebaikan. Nabi saja Bu Pak, dalam ratib tadi niku amaliyah yang dibacakan oleh Rasulullah, yang sering dibaca oleh Rasulullah sehabis sholat maghrib. Amaliyah yang kita baca tadi, yang kita susun, yang tidak disusun oleh Habib Abdullah bin Haddad, yang kita baca tadi. Bayangkan kelasnya Nabi Muhammad, kelasnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, nabi kita sedanten. Itu masih minta ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ini kelasnya Kanjeng Nabi. Kelasnya Nabi wae njaluk mati dalam keadaan Islam. Sampai 7 kali kita baca ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Nabi itu minta mati dalam Islam itu dibaca 7 kali. Lah pripun umatnya? 7.000 kali itu masih belum cukup untuk meminta kita mati dalam keadaan Islam. Ya perilaku, karena perilaku kita. Tidak ada manusia di dunia ini ataupun kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak pengen hidup nikmat. Pasti pengen semua hidupnya nikmat. Iya betul. Iya kan? Pengen hidupnya nikmat. Dan matinya pun pengen matinya dengan nikmat. Dan apa itu mintanya? Surga ya Allah. Mau enggak kita tadi mengatakan tadi ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad. Dan Ratibul Haddad ada di Nusantara ini sudah 250 tahun yang lalu. Kitabnya ada di Monumen Museum Nasional di Jakarta. Sudah masuk di Nusantara ini sudah 250 tahun yang lalu. Kitabnya Al-Habib Abdullah bin Haddad, yaitu Ratibul Haddad. Niku sampun enten teng negarane awake dhewe niki sudah 250 tahun sudah ada di Nusantara. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Masyarakat mriki saged ngagem Ratibul Haddad. Bisa kenal, bisa pegang
Untung-untung nantinya bisa mengamalkan apa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh para aulia ilah yang ada di luar Indonesia maupun yang ada di dalam Indonesia, seluruhnya para wali-wali Allah, mereka semuanya memiliki yang namanya Ratibul Haddad. Tidak pernah tidak. Kalau jenengan pengen ngertos pondok-pondok tua niku pasti ngangge Ratibul Haddad. Masjid-masjid sing kuno-kuno ngangge Ratibul Haddad. Karena sudah dibaca dari dulu sampai sekarang. Kita saja yang terlambat. Amaliyah saya standar. Semua amaliyah tidak ada beda. Oh, ratib ini lebih mulia dari, tidak ada. Yang di dalamnya dibacakan kalimat Allah dan nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah dipastikan mulia. Apapun itu. Tinggal sing maca pripun. Tinggal sing maca pripun. Kitabe sae, sing macane mboten yakin ya mboten kabul. Kitabnya bagus. Oh Beb, saya kalau ndak yang tebel ndak mantep loh. Pripun nih? Malah dikei sing gampang kan golek sing angel. Ndak ada, manusia hidup tuh cari gampang tapi selamat itu kan. Benar betul? Iya, cari gampang tapi selamat. Oh saya kalau ndak tebel-tebel ndak bisa Beb. Oh. Niki. Cari yang mudah tapi kita selamat. Tidak ada lain kecuali kita duduk bersama-sama seperti ini untuk apa? Tidak ada lain untuk menenangkan batin, Pak Bungge. Kita duduk bersama ini untuk menenangkan batinnya. Ken anteng batinipun panjenengan sedoyo yang tadinya rumpek sumpek bete napa meleh niku. Galau. Napa meleh? Niku hilang kabeh, sirna semua karena itu setan. Apa? Gabut. Itu hilang semua di dalam hati kita karena apa? Kita menyebut nama Allah dan nama Rasulullah SAW. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup kecuali ingin mendapatkan ketenangan, dan tidak ada ketenangan kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Tidak ada keselamatan kalau di tempat-tempat mereka masing-masing tidak dibacakan ayat-ayat Allah, zikir-zikirnya Allah, dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh halnya seperti halnya pada malam hari ini, tidak mungkin tidak Allah akan menjaga tempat ini. Pasti Allah akan melindungi tempat-tempat ini dari keadaan-keadaan yang merugikan kita semua. Bukan cuma tempat di sini, kata Habib Abdullah bin Haddad. Siapa yang membaca ratibku ini, yang membaca dan mengamalkan dan mendawamkan setiap saatnya ataupun setiap maghribnya ataupun setiap harinya, dibaca di tempat-tempat itu. Bukan tempat itu saja yang dilindungi oleh Allah, kata Habib Abdullah bin Haddad, tapi 40 rumah dari tempat kita yang kita baca itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bayangkan, kalau kita minta kebaikan jangan untuk diri kita sendiri, tapi wong liya ya dongakno ape. Awake dhewe njaluk rezeki aja mbok awak dhewe, tapi wong liya didongake entuk rezeki sing gak kaya. Apa yang tadi kita, ya latif falam yazal ultuf bina fi man nazal inak latif lam tazal ultuf bina wal muslimin. Kita minta kelembutannya Allah. Ya Allah, lemah lembutlah kepada kami, wahai yang maha lemah lembut. Ya Latif, berlemah lembutlah kepada kami dan berlemah lembutlah kepada orang-orang muslimin dimanapun mereka berada. Itu dongane awake dhewe dikabulkan. Tapi kalau doa tidak mendoakan orang lain, itu doanya dipegang tok sama Allah, tidak dibalikin lagi. Kalau doa itu tidak disebutkan nama Nabi, doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa yang komplit, yang pertama yakin. Sing pertama sebelum kita doa yakin kepada yang minta. Tak ada yang tak mungkin buat Allah. Kun fayakun, kata Allah, dadi yo. Tak ada yang tak mungkin buat Gusti Allah, Pak Bung. Tapi kalau gue menungso, oh gue ora mungkin, tak mungkin tenang. Tapi buat Allah Ta'ala, kun fayakun, jadilah. Oleh karena itu, bersyukurlah atas nikmat Allah yang sudah diberikan oleh panjenengan. Saudara-saudara jenengan, keluarganya panjenengan, sampai detik ini alhamdulillah sehat walafiat. Tidak ada masalah apapun, tidak diberikan cobaan atau ujian yang terlalu berat. Oleh karenanya seperti hal-hal yang kemarin-kemarin, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, alhamdulillah di kawasan kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibuat ruwet oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kecuali syukur. Dan yang terakhir,
tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adab. Adablah kepada Allah dan Rasulullah. Adablah kepada Allah dan nabinya. Sebelum kita minta ojo ya-yaan. Sebelum kita minta kepada Allah ojo ya-yaan. Mintalah kepada Allah. Beb, orang minta kepada Allah enggak usah jerit-jerit. Sing budek itu bukan Allah taala, tapi atine awake dhewe iki budek. Makanya kudu jerit-jerit ora kabul kok. Apa neh alon-alon. Lah itu kiai-kiai aja mbok bandingke kiai-kiai. Mereka la ilaha illallah sekali sudah nyampe. Karena yakinnya mereka sudah tertanam. Nek awake dhewe ping 1000 la ilaha illallah mungkin siji wae ana sing terima. Jangan dibandingkan sama orang-orang besar yang hadapannya kepada Allah dekat. Tiap malam mereka bangun untuk sholat tahajud. Awake dhewe turu. Poso rampung dhek posone, awake dhewe mangan akeh. Nggih mboten? Ya sekalian mereka bismillahirrahmanirrahim dadi. Nek kita mau bismillah, bis tingkat, mau bis mawon mboten enten sedadi. Jangan dibandingkan. Makanya kenapa kita harus keras suara kita bantar? Biar hatinya kita ini terdengar. Sunahnya sholat saja. Itu kalau baca surat lirih di sholat asar maupun zuhur, itu sunahnya suruh dengarkan suaranya kita sendiri sampai terdengar. Cuma jangan sampai terlalu bantar. Itu tetap bersuara agar telinga kita terdengar. Itu sunahnya. Bukan terus diem, gak ada suara sama sekali. Tidak. Karena apa? Budek hatinya awake dhewe. Duduk kuping loh. Moto ndelok hatinya awake dhewe busuk. Makanya kita suruh keras, suruh terus neken hati ini. Biar apa? Kebusukan di dalam hati ini hilang. Delok tonggone itu kufario anyar. Aja ngomong ora, ayo tenan. Iya toh. Padahal kredit, utang. Dia nyele lah. Pripun nek cash apa ora bunuh diri iku sing jelas. Bener mboten? Niku mergo atine awake dhewe iki bosok. Atine awake dhewe niki mboten resik. Akonono, berani ndak manusia itu mengakoni ya Allah, saya ini orang yang murka. Saya ini orang yang selalu maksiat kepadamu. Saya ini selalu bermaksiat. Saya ini mau ndak kita jelek-jelekkan hati ini awake dhewe. Ora ning sing gelem, ora ning sing wani. Yang berani apa? Yaitu tadi, nyalahke kono, nyalahke kene, nyalahke padan sing nyalah ya awake dhewe. Bener mboten niku sing terjadi, sing runyem men donya ya kaya ngono. Wong kaya ngono malah tuwa umure. Oh, bener ditawake kali Gusti Allah kon ngenteni kiamat ben delok kiamat iki kaya ngopo. Tapi yang mati ya cepat itu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah, kecuali mereka yang tidak beriman. Lain, kita berbahasnya kepada orang yang beriman saja. Yang beriman dan dia perbuatannya jelek pasti ditawake, disugihke oleh Gusti Allah taala. Pasti jenengan pernah ngertos kok tambah sugih ya. Padahal kayak ngono. Yang penting Islam baik. Pasti. Tapi hati-hati kayak gitu tuh bisa dijor kalau Gusti Allah ben lali naudzubillah min dzalik. Maka awake dhewe nek sugih cepet-cepet sedekah. Ya. Eneng dit cepet-cepet sedekah. Apa ya orang tua kita dulu mengatakan nek ora mbok tokke saiki dipaksa kalau Gusti Allah rezekimu dijupuk kabeh. Ayo milih ndi? Pengen tokke sithik apa dijupuk kabeh? Beb, ilang beb. Apa? Gue jika banyu ning sawah apa nih? Diesel ku ilang beb. Aku ora sedekah. Sedekah. Dadi dieselmu aman rene sing gelem. Iki wong tanggane awake dhewe kredit motor, kredit burung tentu iso bayar. Tanggane iri. Kuwi motor wis mesti anu ki mesti. Maka dari itu kenapa kita harus keras membaca la ilaha illallah ataupun zikir kepada Allah ataupun berselawat? Tidak ada lain biar atine awake dhewe iki krungu. Biar kita tahu kedudukan yang sebenar-benarnya kedudukan adalah Allah. Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk melunakkan hati ini biar tidak dengki kepada siapapun. Pernah enggak awake dhewe iki dengki karo awake dhewe ora tahu.
dengki pasti karo wong liya. Itulah, jagalah adab kita kepada Allah dan Rasulullah. Minta yang baik, syukuri nikmat. Satu hal Pak Bu yang terakhir ini. Satu hal, tanah kita ini tanah yang dirahmati oleh Allah. Tanah nopo niki, tanah Jawa. Tanah yang diberikan rahmat besar oleh Allah. Tidak satu dua orang yang dicintai oleh Allah mati dan hidup di tanah-tanah kita. Entah itu dimanapun, di makam-makamkan pun, dimanapun tempatnya. Jenengan lihat saja makamnya para wali, wes mati loh wong. Mayatnya itu sudah dikubur ratusan tahun. Contohnya wali-wali itu. Lihat saja, yang ziarah tetap kathah, sing nekani ya akeh. Dodolan kabeh padha tasbih kabeh, payu kabeh. Yang mati bisa hidup yang hidup. Kita yang hidup malah mateni sing mati urip malah. Apa nek sing mati tidak. Kita yang hidup ini tidak bisa malah nyenengkan tonggo kita, kok tonggo kita, keluarga kita saja lah. Aduh, kejauhan nih keluarga. Nyenengkan diri kita saja kita tidak bisa. Lihat saja orang yang cinta dan mencintai Allah meninggal ratusan tahun bisa memberikan rezeki kepada orang lain. Dodolan napa niku tasbih dodolan. Padahal regane macam-macam. Yo payu kabeh. Dodolan sejadah payu kabeh. Lihat tempatnya Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo sing dodolan macam-macam. Dodolan es eneng. Padahal rasanya ra penak. Tapi yo panas, dikai panas gitu, ngombe yo enak. Dipayok karena mergo orang yang dicintai oleh Allah yang dikuburkan. Nah, napa awake dikira meri? Nah, meri yo karo wong-wong kaya ngono. Piye yo aku bisa manfaat. Khususnya selama saya hidup. Saya bisa manfaat buat orang lain. Bisa nyenengkan, paling tidak bisa buat dia ketawa ataupun meringankan hidup mereka. Apa neh mati nih? Awake urip ora iso nyenengke wong liya, lha piye matine dikek kucing. Sapa sing mati kuwi wis kono glundungke kono wae. Akeh sing ngono. Banyak naudzubillah min dzalik itu tidak berharap awake dhewe urip aja dionek-onekke wong. Apa neh mati? Dipacul sandase, aduh kepacul ge. Padahal orang meh macul karena risi gitu loh. Masih syarna naudzubillah min dzalik. Makanya kita minta keselamatan dari ratu apa itu? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta mati dalam keadaan baik. Minta mati dalam keadaan baik. Eneng ning Ratibul Haddad. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mintalah kepada Allah, pasti dikei orang yang sebagai. Aku tunggu orang kabul, bukan dak kabul jenengan mintanya dak tenang. Semua makhluk minta kepada Allah pasti dikei. Jangan orang muslim, orang yang non muslim, semuanya diberi oleh Allah. Mintanya kepada Allah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita apalagi sebagai orang muslim pasti dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau menjaga hati kita. Menjaga hati kita, menjaga diri kita. Yang tidak baik janganlah kita ikuti. Jangan kita berburuk sangka kepada orang-orang yang kita lihat, khususnya saudara-saudara kita ataupun dari non muslim. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Jangan jadikan diri kita perusak, menjadikan tempat-tempat itu diturunkan bala. Jangan jadikan diri kita orang-orang yang mau menurunkan bala itu. Naudzubillah. Tanah kita tanah yang dirahmati. Muliakan Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang panjenengan injak. Apa yang jenengan duduki sekarang ini itu karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang terdahulu yang pernah hidup sebelum kita, yang memperjuangkan tanah-tanah kita. Saya punya kakek, nggih Pak Bu, di dalam kitabnya niku kula baca sendiri maca dhewe. Jarak tahunnya itu 850 tahun yang lalu. 850 tahun yang lalu. Kurang lebih segitu. Apa dalam kitabnya beliau menjawab, kedua kelopak mataku tidak terlepas dari tanah Jawa. Murid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Habib Husain Al-Ba'bud. Beliau mengatakan kepada santri-santri ini pun, kalih keluarga ini pun, Al-Habib Husain Ba'bud, murid Al-Habib Abdullah Haddad sing yang menyusun ratib tadi.
Beliau katakan kepada santri maupun anak-anaknya, sebelum meninggal 2 hal yang membuat aku gelo. Siji, aku raiso hafal Al-Quran. Yang kedua, saya belum pernah menginjakkan kakiku ke tanah Jawa. Tapi gimana kita yang lahir di sini, makan di sini, hidup di sini, tidur di sini, dan mati pun akan di sini? Apakah kita mensyukuri tanah Jawa? Yang orang-orang yang dekat kepada Allah saja mereka gelo tidak bisa menginjakkan kaki ke tanah Jawa. Maka dari itu syukuri nikmat dari Allah yang sudah diberikan oleh panjenengan melalui rizki-rizki yang sudah dikucurkan oleh panjenengan sampai detik ini. Perbaiki hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya melalui orang yang kita lihat. Siapa saja yang bisa mensyukuri kepada yang nyata, yaitu orang yang kita lihat, pasti dia akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing nyoto wae awake dhewe iso syukur apa nek karo sing ora delok. Maka dari itu belajarlah kita syukur atas apa yang kita lihat. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum, mudah-mudahan apapun yang dihajatkan pada malam hari ini, sahibul hajat, para asatidnya, para kiainya, para ulama, para sesepuhnya, kedua orang tua yang hadir, anak-anak kita, putra-putri kita, suami ataupun istri kita, digabungkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kampung-kampung kita, masyarakatnya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala macam wabah dan bala, dan diberikan rezeki yang halal, yang barakah. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi mempunyai masalah diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk menghadapi dan menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin yang baik kepada Allah, dan pemimpin-pemimpin yang amanah, dan dijadikan pemimpin yang mau kepada rakyat-rakyatnya. Dan mudah-mudahan kita semua dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dimudahkan dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.